Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luluk Mailana ingin mempresentasikan tentang sistem penunjang keputusan metode SAW atau Simple Additive Weighting. Sistem pendukung keputusan atau Decision Support System DSS menurut Hari Waluya didefinisikan sebagai suatu peralatan komputer yang terintegrasi yang memungkinkan bagi pengambilan keputusan untuk berintegrasi langsung dengan komputer dalam menciptakan informasi yang berguna dalam membuat keputusan baik yang bersifat terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Sistem SAW sering dikenal dengan penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode Simple Additive Weighting disyaratkan untuk menyelesaikan masalah penyeleksi dalam sistem pengambil keputusan multiproses. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Berikut ini ada contoh kasus tentang metode sistem additive weighting, simple additive weighting, yaitu Jidan berasal dari Poligona ingin membeli sebuah perumahan di Kolaka. Ada 3 lokasi perumahan yang akan menjadi alternatif, yaitu A1 Lalomba, A2 Balandate, dan A3 Undulaka. Ada 3 kriteria yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu C1 harga tanah per meter persegi, C2 jarak lokasi perumahan dari pusat kota, C3 ada atau tidaknya angkutan umum. Rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria dinilai dengan 1-5, yaitu 1 sangat buruk, 2 buruk, 3 cukup, 4 baik, dan 5 sangat baik. Di mana diketahui bobot preferensi adalah W534. Kemudian kita membuat tabel kecocokan setiap alternatifnya, yaitu sebagai berikut. Alternatif A1 dengan kriteria C1 bernilai 4, baik. Kriteria C2 bernilai 4, baik. Kriteria C3 bernilai 3, cukup. Kemudian alternatif A2 dengan kriteria C1 bernilai 3, cukup. Kriteria C2 bernilai 3, cukup. Kriteria C3 bernilai 2, buruk. Kemudian alternatif A3 dengan kriteria C1 bernilai 5, sangat baik. Kriteria C2 bernilai 4, baik. Kriteria C3 bernilai 2, buruk. Kemudian kita selesaikan dengan cara yang pertama membuat matriks keputusan dari tabel kecocokan, yaitu X sama dengan sesuai dengan tabel kecocokan yang ini. Kemudian lakukan normalisasi matriks X berdasarkan persamaan 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama kita menggunakan baris ke-1, kolom ke-1, yaitu R11, yaitu 4 dengan matriks persamaan 3, 4, 3, 5, sama dengan 4/5. Di sini kita menggunakan data yang bernilai 5, sama dengan 0,80. Kemudian R12 sama dengan 3 dengan matriks X persamaan 3, yaitu 4, 3, 5, sama dengan 3/5, sama dengan 0,60. Kemudian R13 baris ke-1 kolom ke-3, kolom ke-1 baris ke-3, yaitu 5 dengan matriks X-nya 4, 3, 5, sama seperti yang di atas, sama dengan 5/5, hasilnya 1,00, dan seterusnya, sehingga diperoleh matriks ternormalisasi R sebagai berikut. Di bawah ini adalah hasil dari normalisasi matriks X, di mana kolom yang kedua didapat 1,00 dari 4 dibagi 4, kemudian 0,75 dibagi dari 3 dibagi 4, kemudian 4 dibagi 4 hasilnya 1,00. Kemudian di kolom yang ketiga dihasilkan 1,00 dari 3 dibagi 3,
0,67 dari 2 dibagi 3, dan yang bawah juga hasilnya 0,67 dari 2 dibagi 3. Kemudian proses perankingan diperoleh berdasarkan persamaan, yaitu sebagai berikut, di mana V1 sama dengan 5 karena kita menggunakan bobot preferensinya adalah W5, 3, dan 4. Sama dengan yang digunakan dalam perankingan yaitu 5, 3, dan 4, di mana 5 dikali 0,80 ditambah 3 dikali 1,00 dari kolom kedua baris pertama, kemudian ditambah 4 dikali 1,00 dari kolom ketiga baris pertama, sama dengan 11. V2, 5 dikali 0,60 menggunakan baris yang kedua, kemudian ditambah 3 dikali 0,75 ditambah 4 dikali 0,67. Hasilnya 7,92. V3, 5 dikali 1,00 ditambah 3 dikali 1,00 ditambah 4 dikali 0,67. Hasilnya 10,67. Dari hasil di atas ini, alternatif A1 yang terpilih sebagai alternatif terbaik. Dengan kata lain, kota La Lomba yang terpilih sebagai lokasi perumahan karena nilainya lebih besar, yaitu 11. Kelebihan dari model Simple Additive Weighting atau SAW dibandingkan dengan model pengambilan keputusan yang lain seperti Analytic Hierarchy Process atau AHP, terletak pada kemampuannya untuk melakukan penilaian secara lebih tepat karena didasarkan pada nilai kriteria dan bobot preferensi yang sudah ditentukan. Selain itu, total perubahan nilai yang dihasilkan lebih banyak sehingga sangat relevan untuk menyelesaikan masalah pengambil keputusan. Selain itu, metode SAW juga dapat menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang ada karena adanya proses perankingan setelah menentukan nilai bobot untuk setiap atribut. Kekurangan, yaitu data yang dimasukkan harus benar-benar tepat agar tidak menimbulkan kesalahan pada suatu pembobotan dan perankingan kriteria. Karena kalau data yang salah, maka hasilnya pun akan salah. Kesesuaian tema dengan alat yang digunakan. Menurut saya selaku peneliti dari kasus ini, kesesuaian tema dengan alat sangat tepat karena untuk menentukan sebuah keputusan dengan kriteria yang berbobot dapat memberikan kemudahan bagi pihak untuk membuat sebuah sistem pendukung keputusan dalam suatu masalah. Selain itu, karena sistem ini didasarkan pada nilai kriteria dan bobot preferensi yang sudah ditentukan, dibandingkan dengan model lain, maka model ini sangat pas dan relevan dalam mengambil keputusan sesuai dengan tema atau kesesuaian dengan tema. Kesimpulan, berdasarkan hasil dan pembahasan peneliti tentang sistem pendukung keputusan, metode SAW ini sangat membantu pihak yang berkaitan dalam menentukan keputusan. Metode yang digunakan pun untuk sistem pendukungan ini sangat cocok dan sangat mudah dipahami. Saran, diharapkan ke depannya dapat memenuhi kekurangan sistem sebelumnya dan memenuhi kebutuhan sistem yang akan dikerjakan, serta menghasilkan laporan yang lebih akurat. Kemudian, metode ini diharapkan dapat memberi kemudahan bagi pihak yang menggunakannya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.